Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat, selamat datang di acara NetDiscuss malam ini. Perkenalkan, saya Cila Rahmania sebagai MC pada acara malam hari ini. Nah, NetDiscuss kali ini mengangkat tema Choosing Career Path for Engineering Fresh Graduate yang akan dibawakan oleh pemateri kita kali ini yaitu Bang Revan. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke acara utama kita, yaitu penyampaian materi oleh Bang Revan. Kepada Bang Revan, dipersilahkan. Oke, terima kasih teman-teman dari Adaptive Network ya. Mungkin sekedar introduction, perkenalkan dulu. Nama saya Revan, saya juga alumni Telkom University tahun 2017 ya, berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi, aku mau nanya dulu nih, kira-kira di audiens yang sekarang ini itu semuanya dari Telkom atau ada yang dari luar juga ya? Kebanyakannya Bisa, dari Telkom. dari Telkom juga, oke. Jadi kalau untuk materinya nanti aku pengennya dua arah. Jadi nggak cuma searah aku nyampein aja. Boleh nanti teman-teman kalau saya melemparkan pertanyaan bisa dijawab juga di kolom chat ya. Nggak usah malu-malu, nyantai aja, nggak usah serius-serius. Jadi saya juga mau sedikit cerita nih tentang lab ya. Kalau misalkan dulu zaman saya sama Juki mungkin ya yang saya kenal di sini nih yang ada eh, namanya bukan Adaptive Pet ya. Mungkin dulu namanya itu Datacom. Datacom itu di tahun 2015 lah kurang lebih. Nah itu labnya masih kecil di O202 kalau nggak salah. Saya agak-agak lupa juga. Itu ruangannya sangat kecil nih. Terus di tahun 2016 terjadi restrukturisasi lab dan alhamdulillah Datacom itu berubah jadi Core Network Laboratory ya. Mungkin ada juga teman-teman yang ngalamin di Core Network. Nah ini ada Rani juga nih, zaman-zaman Datacom perjuangan gitu. Sampai sekarang mungkin akhirnya berubah jadi Adaptive Network ya. Dan itu di tahun berapa ya berubah? Di tahun 2019, Mas Revan. Oh, Baru. 2019. Ya, baru. Oke. Baru juga berarti ya. Ya, jadi kurang lebih gitulah apa ceritanya. Jadi sebelum ada ActiveNet itu di belakang-belakang itu panjang lah. Zaman-zaman Datacom perjuangan kalau saya bilang. Zaman saya cuma bertiga waktu itu. Saya Bagus, Brilian Bagus sama sama Mirdan. Terus masuk teman-teman kayak Juki, Rani, dan akhirnya ya sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah lah perjuangan teman-teman Datacom dulu nggak sia-sia gitu. Oke, itu sedikit preambul tentang lab kali ya. Nah, mungkin saya mau coba jam in ke materi. Nggak banyak-banyak untuk materinya, nyantai aja. Kita share screen ya. Oke, udah kelihatan ya ininya, share screen-nya? Sudah, Bang. Oke, jadi judulnya sebetulnya uh, pilih apa ya, kurang spesifik kali ya. Kalau engineering sebetulnya terlalu luas, karena engineering itu nggak mencakup hanya di ranah IT, tapi juga ada environmental engineering, mechanical engineering, dan lain-lain. Cuman saya rasa karena audiensnya teman-teman dari Telkom dan juga dari luar kalau ada, saya rasa ini mengerucut engineeringnya itu lebih ke IT. Nah, uh, saya sendiri kerja di Telkomsel, mainly jadi DevOps.
Kalau DevOps di Telkomsel sebetulnya belum ada, baru saya yang pertama, dan itu pun adanya di Agile Squad. Jadi semua perusahaan sekarang itu lagi kejar-kejaran namanya digital transformation. Ya, nah, di sini saya juga ada nampilin data dari Flexera tentang top 3 priorities untuk teknologi inisiatif. Yang pertama ada namanya digital transformation, itu hampir 54% diinginkan sebagai teknologi inisiatif di perusahaan, baik itu perusahaan tech companies ataupun non-tech companies. Nah, sebetulnya digital transformation itu apa sih gitu? Karena sekarang kondisinya lagi pandemi, otomatis perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan digital transformation itu jauh lebih bisa bertahan ketimbang perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum menerapkan digital transformation. Contohnya seperti apa? Kalau di Telkomsel sendiri, saya udah kerja WFH dari sekitar bulan Maret 2020 sampai sekarang. Dan belum jelas juga kapan saya masuk lagi gitu. Tapi secara operasional, apakah berjalan dengan baik? Berjalan dengan baik. Tidak ada hambatan atau masalah bagi Telkomsel untuk menerapkan sistem WFH. Begitupun untuk tech companies lainnya juga seperti Gojek misalnya, ataupun Tokopedia dan lain-lain itu pasti juga tidak akan mengalami masalah dengan menerapkan sistem kerja WFH. Tapi ada juga mungkin beberapa tech companies atau non-tech companies yang belum menerapkan digital transformation, sehingga adanya pandemi ini berdampak pada operasional perusahaan mereka. Akhirnya banyak yang di PHK dan lain-lain. Alhamdulillah kalau Telkomsel sih enggak ya. Sama Telkom lah gitu. Nah terus selain dari digital transformation, yang sekarang banyak demand-nya adalah cyber security. Makin kesini makin banyak apa ya yang aware terhadap security, bahwa security itu penting gitu. Makanya cyber security juga menjadi top 2 prioritas untuk teknologi inisiatif selain dari digital transformation, karena secara apa namanya digital transformation itu sangat apa ya sangat barbar lah. Dia bisa bikin produk dalam waktu 2 minggu ataupun 2 bulan, tapi permasalahannya adalah produk tersebut akan menghasilkan fraud atau tidak. Makanya di situ butuh namanya security gitu. Jadi untuk mengimbangi kecepatan dari digital transformation, juga harus diimbangi dengan security-nya. Kalau enggak ya nanti produknya rilis tapi uh, banyak fraud-nya gitu. Hanya cyber security juga cukup penting di top 2 priorities untuk teknologi inisiatif. Lalu yang ketiga ada cloud migration. Nah, karena ini datanya sebetulnya dari luar negeri, otomatis mereka pasti lebih milih cloud ketimbang bikin data center sendiri. Untuk di Indonesia, sebetulnya legal atau compliance-nya itu lebih memilih data center itu lokal di Jakarta atau punya data center sendiri. Contohnya Telkomsel. Kalau di Telkomsel, kita punya data center sendiri di setiap kota, hampir setiap kota-kota besar ya. Lalu sebenarnya cloud itu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bisa harusnya di Jakarta, karena ketika kita mendaftarkan produk di Kominfo, itu pasti akan ditanya, ini data centernya di mana? Oh, di Singapura. Nah, itu udah pasti susah dapat izinnya, gitu. Jadi, tech company seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan lain juga pasti udah consider masalah legal atau compliance-nya di sisi pemerintahan, regulator, gitu. Terus saya mau beberapa highlight juga, kalau saya bahas satu-satu terlalu panjang. Ada namanya automation, big data, DevOps. Nah, nanti ini bakal kita bahas lebih dalam lagi ya untuk beberapa poin tersebut. Lanjut, kalau misalkan teman-teman pernah main-main ke career site kayak di Tokopedia atau Traveloka,
atau di Gojek, itu pasti ada 20 open jobs untuk teknologi atau IT position. Itu ada banyak banget. Jadi kesempatan itu pasti selalu ada. Nah, saya kasih contoh, kayak misalkan di Tokopedia. Enaknya startup itu dia open. Karya-karya yang posisi-posisi yang lagi dibuka itu apa aja, posisinya ya apa, detailnya seperti apa, requirement-nya juga jelas. Bedanya kalau misalkan di Telkomsel itu tidak di open secara gamblang seperti ini karena kita menggunakan sistem eh, Telkomsel trainee. Artinya masuk dulu, nanti baru ditempatin di mana. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan di tech company kayak Tokopedia, Traveloka, Gojek, dan lain-lain, atau di startup, itu udah jelas gitu. Kita lamar apa, pasti ditempatin di situ juga. Misalnya kita melamar jadi DevOps Engineer di Tokopedia, ya pasti kita ditempatin jadi DevOps gitu. Nggak mungkin kita nanti ditempatin di marketing misalkan. Gitu. Tapi kalau di Telkomsel, Telkom, mostly BUMN ataupun yang sistemnya apa ya trainee gitu, itu pasti penempatannya masih fleksibel gitu, nggak akan nggak akan pasti. Contohnya saya waktu Telkomsel, ketika masuk saya ditanya milih network atau IT, saya pilih network, terus ditempatinnya di network juga di Pekanbaru. Nah baru beberapa tahun ke depan saya atau mungkin beberapa bulan ke belakang baru saya pindah ke Jakarta untuk nempatin posisi DevOps gitu. Di Traveloka juga sama, ada banyak open position yang bisa teman-teman lamar. Cuman kalau startup ini key point-nya adalah harus ada reference. Artinya ada orang dalam. Jadi kalau misalkan ada quotes punya orang dalam itu lebih apa ya, lebih powerful. Ya itu memang benar gitu. Karena itu nyata gitu. Kita nggak bisa memungkiri itu. Kecuali kalau misalkan yang masuknya via trainee atau batch-batch apa ya, kayak manajemen training kayak gitu-gitu, itu nggak perlu orang dalam. Mostly menggunakan skill di interview gitu. Nah, dari open jobs yang ada di startup yang besar, yang saya tadi contohin itu, mostly adalah software engineering untuk di teknologi ya. Nah, secara data, software engineering itu selalu berkembang ya. Dari tahun 2019 ada kurang lebih sekitar 23 juta developer. Di 2024 diprediksi bakal menjadi 28 juta developer. Dan Asia Pasifik adalah region yang menunjukkan growth paling tinggi untuk software engineering. Gitu. Nah, kalau misalkan software engineering sendiri, pasti kan kita bingung ya. Saya teknik telekomunikasi, tapi kenapa saya harus jadi software engineering gitu ya? Sebetulnya nggak harus, tapi at least kita harus dibekali dengan salah satu atau satu penguasaan bahasa pemrograman. Misalkan kalau saya contohnya ketika saya lulus, itu saya menguasai Python. Python itu saya pelajarin kurang lebih udah hampir 6 sampai 7 tahun lah gitu. Kalau misalnya teman-teman saya nggak suka Python, saya sukanya JavaScript, JS, pakai Node.js itu nggak masalah juga. At least apa yang ada di market atau apa yang ada dibutuhkan perusahaan sekarang itu yang kalian incar gitu. Kalau misalkan teman-teman prefer balik ke career site yang ada di Traveloka ataupun Tokopedia, itu pasti ada muncul requirement-nya menguasai salah satu bahasa itu. Misalkan yang paling sering adalah sebetulnya Python atau Go. Nah, di sini saya sebenarnya nunjukin data tahun 2019 ya. Makanya Go nggak muncul di apa namanya di worldwide programming language statistik ini gitu. Ya sebetulnya kalau misalkan dilihat tahun 2020 itu kemungkinan besar nomor satu adalah Python. Yang kedua baru JavaScript sama Java. Nah, nanti ada muncul Golang di angka nomor 7 atau 12 gitu.
Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanti lulus ataupun yang sudah lulus minimal punya satu pegangan programming language yang dikuasai atau spesialisasi gitu. Either itu Python atau JavaScript atau Golang itu udah sangat membantu banget buat teman-teman nanti ya. Jadi jangan sampai kosong-kosong banget nggak bisa programming. Ya minimal basicnya tahu lah. Gitu. Itu sangat membantu banget. Lalu kalau misalkan kita ngomongin software engineering, ada banyak roadmap. Ini salah satu apa ya referensi yang sangat eh, bagus menurut saya. Kita buka. Nah jadi di roadmap SA ini ada macam-macam roadmap. Ada jadi front end, ada jadi back end, ada jadi DevOps, ada jadi Android, PostgreSQL, sama React. Jadi kalau misalkan teman-teman eh, berusaha untuk menekuni software engineering, itu nanti ada spesialisasinya lagi. Ada menjadi front end, ada jadi back end, ada jadi DevOps, ada jadi mobile apps, ada juga jadi hybrid ya, pakai React. Gitu. Terus pertanyaan kenapa sih Bang harus banget dijadiin software engineering? Ya balik lagi sebetulnya karena kebutuhan dari perusahaan tadi ya, teknologi inisiatif ini. Digital transformation, enabler-nya adalah software engineering development-nya. Kenapa? Karena kalau digital transformation semuanya pasti pengen bikin apps. Bikin apps ini ada macam-macam, ada web based, ada mobile apps. Ya mau bikin mobile apps atau web apps pasti butuh bahasa pemrograman tuh. Nah, itulah kenapa software engineering menjadi enabler untuk digital transformation. Gitu. Lalu kalau misalkan teman-teman, saya nggak suka ngoding bang, gitu. Nah, sebetulnya ada beberapa opsi. Contohnya kalau cyber security itu lebih ke analisnya tapi lebih dalam ya. Artinya teman-teman harus mengerti semua stack atau semua konsep bagaimana cara kerja si network atau apps itu bekerja ya. Jadi dari situ teman-teman mencari celah. Contoh jobsnya adalah sebenarnya pentest, penetration tester. Itu job yang lumayan mahal dan sangat dibutuhkan. Kalau saya sendiri di Telkomsel butuh banget pentest karena sebelum produk itu rilis harus dipentest dulu. Gitu. Itu untuk cyber security. Lalu untuk cloud migration, mungkin beberapa minggu yang lalu ada Restu ya. Restu sebagai cloud consultant, ya salah satunya adalah pekerjaan di cloud first atau cloud migration ini. Jadi kalau misalkan contohnya ya, saya punya perusahaan startup, saya lebih murah taruh di cloud ketimbang bikin infrastruktur sendiri atau data center sendiri. Makanya mostly startup itu bikin infrastruktur di cloud, nggak bikin data center sendiri. Gitu. Lalu untuk improving customer experience, contoh jobsnya itu ya ada UI UX. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar, itu mostly bagi yang senang desain, nggak senang coding, tapi senang bikin sesuatu dengan desainnya ya ada di UI UX atau CX, Customer Experience Engineer gitu. Lalu untuk automation, nah ini untuk automation ini kebanyakan ada di DevOps, sebenarnya masih saling bersinggungan. Automation di sini justru lebih ke bagaimana caranya menghandle infrastruktur yang begitu banyak ya. Gitu. Jadi salah satu contoh pekerjaannya yaitu tadi DevOps atau SRE. Nah, ada juga segmen yang menarik yaitu analytics atau di big data. Jadi kalau saya lihat teman-teman saya itu lebih banyak senang di big data gitu. Mungkin semua orang bisa ngeklaim bahwa saya jago big data gitu, padahal data yang dihadapi oleh dia sebenarnya masih belum big data. Gitu.
big data itu bisa dikatakan big data kalau misalkan daily pipelines itu lebih dari 1 terabyte data lah per harinya gitu. Nah, mungkin itu baru bisa dikategorikan menjadi big data. Kalau misalkan datanya masih 100 mega per hari atau 50 mega itu masih kecil banget meskipun taruhnya bisa sampai jutaan gitu. Terus untuk governance and compliance, nah ini bagi teman-teman bisa kebanyakan sih perempuan ya. Jadi kalau misalkan governance and compliance ini lebih ke audit. Jadi kalau di perusahaan itu orang bikin produk itu harus comply. Comply itu harus sesuai dengan aturan. Jangan sampai kita bikin produk tapi ngelawan hukum. Nanti bisa ditutup sama pemerintah gitu. Nah, governance and compliance ini lebih ke ngejagain produk itu supaya lebih sesuai dengan hukum. Makanya bisanya di sini oleh perempuan sih. Kalau yang nggak suka ngoding ya. IT service management. Oke, jadi semakin banyak service atau banyak layanan, makanya perlu di-manage gitu. Nah, di sini kebanyakan dia high level, artinya dia tidak tahu secara mendalam untuk skill-skillnya, tapi secara high level atau secara level bisnis dia lebih paham gitu. Untuk AI atau machine learning, ini hot issue banget, meskipun secara penerapan masih bingung ya. Kayak misalkan, oh, saya bisa ngoding Python, saya mau bikin AI atau machine learning, tapi pertanyaannya, saya ngoding AI atau ngoding machine learning ini buat apa? Tujuannya apa? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan. Makanya kalau AI atau machine learning ini mesti jelas objektifnya gitu. Meskipun secara ngoding itu gampang banget, tapi secara objektif atau tujuan akhirnya itu yang selalu gamblang, abu-abu gitu sih. IoT, oke, IoT sebetulnya ini hot topics dari zaman saya kuliah tahun 2015-an itu IoT lagi booming ya. Cuman nggak tahu sampai sekarang di 2020 masih belum begitu banyak populasinya. Tapi kemungkinan di 2022 atau 2023 IoT ini menjadi hot issue ketika 5G itu di launching. Telkomsel sendiri baru launching 5G itu mungkin secara komersialnya itu di 2022 atau 2023. Nah, dari situlah IoT mungkin bakal banyak lah populasinya. Kalau sekarang sih belum begitu banyak. Salah satu contohnya ini kayak Google Home gitu. Ini masih jadi dibilang hot juga enggak, tapi dibutuhkan juga gitu. Mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan bakal jadi hot topics untuk IoT gitu. Nah, karena nomor satunya ini digital transformation, yang tadi saya sebutkan juga bahwa enabler-nya adalah software engineering. Nah, saya mau bahas roadmap. Kalau misalkan, oke bang, saya mau mencoba menjadi software engineer, lalu step by step-nya seperti apa ya? Nah, saya punya referensi di roadmap.sh ini. Salah satunya saya coba bahas di back-end developer ya. Kalau misalkan di back-end developer, tentunya pasti harus punya basic juga ya. Dan saya rasa pasti teman-teman juga udah punya beberapa. Kayak misalkan cara kerja internet, ini pertanyaan simple lah ya, apa itu internet, terus browser itu udah kita pakai sehari-hari, DNS itu untuk apa, lalu hosting itu untuk apa ya, simple lah, teman-teman bisa coba bertanya pada diri sendiri, kenapa sih web Google ini bisa diakses dari laptop saya gitu. Nanti dari situ teman-teman bisa cari cara kerjanya seperti apa. Lalu semua pertanyaan yang di sini bakal terjawab gitu. Lalu untuk oh ya, sorry, saya terlalu dalam. Sebelumnya saya bahas dulu nih, front end itu apa, back end itu apa, DevOps itu apa. Jadi
front end itu mostly interaksi antara user kita sebagai pengguna dengan sistem. Nah, ini yang kita lagi akses sekarang adalah front end-nya. Lalu data-data di belakangnya untuk menampilkan semua konten-konten ini itu mostly ada di back end. Jadi kalau teman-teman suka desain, suka mostly interaksi dengan user, bagaimana menerapkan user interface yang terbaik bagi user, itu mostly teman-teman bisa di front end. Dan dia bakal kerja relate banget dengan UI UX. Gitu. Lalu kalau misalkan teman-teman senangnya logic, mainnya apa ya, di belakang layar lah gitu. Bagaimana menampilkan konten itu dengan cepat, terus komunikasinya juga lancar, itu teman-teman bisa main di back end, jadi di back end developer. Lalu kalau misalkan teman-teman senangnya adalah mengintegrasikan semuanya antara front end dengan back end, lalu ada mobile apps, itu ada di DevOps. Jadi sebelum menjadi DevOps biasanya dia jadi back end atau jadi front end dulu. Tapi mostly sih dari back end ya kalau DevOps ini. Gitu. Nah, coba kita bahas satu persatu dari back end ya. Aku coba bahas skimming aja, nggak akan semua dibahas. Jadi teman-teman kalau misalkan, oke, saya mau jadi backend developer, lalu step by step-nya seperti apa ya gitu, atau saya harus pelajarin apa dulu gitu. Nah, di sini di roadmap SI ini cukup jelas gitu ya, untuk menjadi backend developer itu step by step-nya seperti apa. Nah, di sini kenali basic front end gitu ya. Meskipun kalian backend, kalian harus tetap ngerti front end meskipun hanya sekedar basicnya, karena butuh integrasi juga tuh antara backend dengan front end. Kayak di sini harus kenal HTML, CSS, sama JavaScript. Ini basic banget untuk front end. Lalu udah tahu front end tentang HTML, CSS, dan lain-lain, teman-teman juga harus ngerti masalah OS. OS ini contohnya ada di Red Hat, CentOS, Ubuntu, Debian, dan lain-lain ya. Kalau misalkan teman-teman lab harusnya sih udah pernah minimal nyentuh namanya Ubuntu. Gitu. Ya meskipun nanti ketika kerja nggak akan pakai Ubuntu juga ya. Kalau kita sendiri di Telkomsel pakainya mostly pakai Red Hat. Atau kalau misalnya versi open source-nya itu bisa pakai CentOS atau Fedora gitu. Nah, di OS ini sebenarnya apa sih? Mau ngapain sih gitu ya? Karena ketika kita ngoding backend, kita harus deploy atau install ya. Kayak nggak bisa tuh kita ngoding aja gitu. Akhirnya ketika mau dijalan di server itu nggak bisa jalan. Nah, makanya teman-teman juga harus ngerti namanya OS. Nah, setelah ngerti OS yang basic-basicnya, teman-teman harus tentuin nih bahasa yang mau dipelajari. Gampang aja. Tadi saya juga udah mention populer programming language itu ada di mana. Yang pertama pasti kalau di 2020 ini ada di Python. Python ini bisa jadi backend maupun front end. Sorry, front end-nya ini untuk integrasi aja. Mostly ini di backend semua. Kalau JavaScript, nah kenapa di sini centangnya ungu ya? Ini centang ungu itu rekomendasi dari si pembuat roadmap ini. Kenapa JavaScript dicentang ungu? Kalau misalkan teman-teman lihat di atas ini, di basic front-end knowledge, ini ada JavaScript. Di bawah language ini, sebagai back-end, itu ada JavaScript juga. Jadi, kalau teman-teman ngerti JavaScript, itu teman-teman bisa ngoding back-end maupun front-end. Makanya, ini jadi personal recommendation, kenapa JavaScript diutamakan. Tapi kalau teman-teman maunya lebih spesial, itu teman-teman bisa belajar Python sama Go. Nah, ketika teman-teman bisa Python sama Go, itu udah cakep banget. Itu udah pasti deh. Teman-teman bisa cek ke Gojek, ke Traveloka, Tokopedia, itu mostly Python dan Go adalah bahasa yang mereka gunakan.
untuk software engineering, terutama di backend gitu. Lalu setelah menentukan bahasa, teman-teman harus bisa namanya menggunakan Git. Jadi kalau ngoding, biasanya kan ngoding ditaruh di laptop pribadi ya. Nah, ini jangan dibiasain ditaruh di laptop pribadi aja, tapi kalian coba upload, bisa ke GitHub, bisa ke GitLab, bisa ke Bitbucket. Cuman direkomendasikan kalau misalkan project yang kalian kerjakan adalah bukan private, itu bisa dipublish di GitHub ya. Kenapa? Karena ini bakal menjadi personal branding juga. Nanti ketika misalkan teman-teman ngelamar software engineering di Tokopedia atau di any startup companies, ditanya, oh punya akun GitHub enggak gitu. Oh saya punya, nanti pasti teman-teman HR-nya ngecek juga tuh, oh GitHub dia ternyata bagus juga ya, ada banyak project yang dia kerjain gitu. Meskipun ya projectnya project-project pribadi gitu. Dari situ juga menunjukkan bahwa kita memang benar-benar bisa ngoding ya, pakai apa namanya, pakai salah satu bahasa yang dikuasai gitu. Nah di kitab ini juga kalau misalkan semakin banyak project yang ditampilkan, semakin bagus personal brandingnya. Dan itu bisa menjadi salah satu dokumen proven atau tidak kita bisa ngoding sebagai software engineer gitu. Lalu setelah bikin personal branding di GitHub, artinya setelah ngoding itu selalu di-push ke GitHub untuk ditampilkan atau bisa diakses publik, kita juga harus belajar namanya database. Meskipun secara secara pekerjaan ini ada pekerjaan yang khusus yang spesialis di database gitu. Namanya database administrator. Tapi as a backend engineer kita juga harus ngerti, nggak bisa kita angkat tangan masalah database gitu. Nah, teman-teman juga bisa nanya ke diri sendiri, oh dari database ini kira-kira mana ya yang saya pernah dengar atau saya pernah kerjakan gitu menggunakan salah satu dari database di sini gitu. Itu relational. Nah, selain relational database, ada juga sekarang namanya NoSQL atau database yang non-relational dan lagi hype. Itu ada di MongoDB gitu. Ya mungkin teman-teman nanti bisa coba deep dive lagi kalau misalkan fokus untuk menjadi backend engineer gitu ya. Menentukan relational database dengan NoSQL database. Nah, ini makin ke bawah, makin spesifik dan makin advance. Saya rasa nggak perlu dibahas, tapi teman-teman bisa ngecek juga ya ke website ini gitu untuk melihat step by step-nya seperti apa. Gitu. Dan saya rasa ini udah semua mencakup. Kalau misalnya teman-teman sampai bawah sini udah bisa semua, maksudnya yang dicentang-centang ini per kategori, teman-teman udah layak lah untuk menjadi software engineer di back end gitu. Lalu untuk front end sebetulnya mirip-mirip. Nah, untuk front end sebenarnya mirip-mirip, cuman secara language atau bahasa pasti nggak akan banyak ya. Kebanyakan yang digunakan adalah namanya framework. Frameworknya itu pasti basicnya JavaScript. Ada React.js, ada Angular, ada Vue.js. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa JavaScript, itu tadi saya sesuai dengan yang saya bilang ya, teman-teman bisa ngoding front end plus back end, dan namanya apa namanya full stack developer (FSD). Jadi teman-teman bisa ngoding front end sampai ke back endnya gitu. Kalau misalkan ngerti JavaScript gitu. Ini mostly ke bawahnya sama. Teman-teman bisa refer ke sini kalau misalkan seneng front end. Tapi front end ini tetap ngoding loh ya. Bukan berarti front end ini ngurusin interface aja gitu. Kalau ngurusin interface aja itu UI UX namanya. Tapi kalau misalkan teman-teman merealisasikan desain dari UI UX menjadi real application, itu namanya front end. Gitu. Nanti ada juga mobile apps, bahasanya berbeda, tapi mostly tetap Java sih.
bisa pakai JavaScript, bisa pakai React.js ini untuk yang hybrid gitu. Nah, kalau saya sendiri sebagai DevOps ya, ini mungkin bakal lebih deep. Kalau saya sendiri sebagai DevOps, misalkan learn all programming language, saya bisa Python sama Go sama Node.js. Eh, tapi mostly kebanyakan sih untuk jadi DevOps itu bisanya Python ya. Karena untuk otomasi itu Python bagus banget. Kalau Golang ya bagus juga, cuman ini strong type agak susah, kurang dynamic gitu. Kalau Python ini bisa cepet nge-prototype, cepet ke deploy gitu. Kalau Node.js saya sampingan aja. Terus OS untuk different OS konsep ini saya ngerti kebanyakan di Red Hat karena ya, skala enterprise itu butuh stable OS. Nggak bisa tuh pakai Ubuntu yang update packaging itu cepet banget gitu. Mungkin asik buat developer untuk sandbox, tempat main-main, tapi tidak cocok atau kurang cocok untuk enterprise. Makanya kebanyakan pakainya Red Hat atau CentOS gitu. Nah ini dia ya untuk operating system. Di sini ada Ubuntu, CentOS, RHEL itu Red Hat, Enterprise Linux, ada Debian, Fedora, SUSE ya. Tiga ini udah mencakup sih menurut saya. Udah cukup banget kalau teman-teman bisa tiga-tiganya karena mirip-mirip juga, nggak terlalu ribet ya. Eh, itu udah bekal banget, jadi bekal yang cukup bagus sih, gitu. Terus pekerjaan yang relate dengan OS, dengan server ini juga ada namanya system engineer kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan teman-teman, oh saya nggak suka ngoding tapi senang main di OS, itu teman-teman bisa ngambil pekerjaan namanya system engineer. Jadi mereka biasanya lebih deep masalah Ubuntu, CentOS, atau RHEL. Tapi mostly di RHEL sih. Gitu. Selain itu, as a DevOps juga harus ngerti networking. Dan networking ini mostly saya dapat otodidak juga. Saya yakin ini nggak akan ada di kuliah ya. Kalau networking meskipun teman-teman adaptif networking itu namanya nama labnya. Tapi mostly tidak akan didapatkan di kuliah tentang HTTP, HTTPS, FTP, SSL, TLS, SSH, atau port forwarding. Belum lagi nanti ngomongin masalah demarcation, DMZ, SPF, dan lain-lain. Gitu. Nah, ketika lebih deep lagi, seorang DevOps itu harus ngerti paling penting ya ini ya. Ada 5 ini paling krusial kalau menurut saya. Harus ngerti reverse proxy, forward proxy, firewall, load balancer, caching server. Nah, makanya sebetulnya DevOps ini lebih bersinggungan pekerjaannya dengan sistem engineer. Jadi, sistem engineer yang bisa ngoding, kemungkinan bisa jadi DevOps. Kalau misalkan nggak bisa ngoding, ya udah jadi sistem engineer. Kalau bisa ngoding doang, ya kemungkinan jadi backend developer. Gitu sih. Nah, nanti makin ke bawah, makin deep lagi, makin susah, makin aneh-aneh nama toolsnya. Dan ini semua toolsnya mostly muncul ketika kita nemuin masalah. Oh, ternyata kenapa ya? Sistem yang saya buat itu lemot gitu. Nah, nanti teman-teman bakal nemuin masalah-masalah seperti itulah. Lalu ternyata jawabannya, oh kita butuh namanya load balancer. Kenapa ya sistem atau apps yang saya buat ini banyak banget diserang sama bot gitu ya. Oh ternyata kita butuh firewall. Nah, kebanyakan sih banyaknya masalah yang muncul itu baru memunculkan tools-tools yang akan digunakan gitu. Kayak Docker, Ansible, Kubernetes, Terraform, Prometheus, dan lain-lain. Gitu. Jadi as a DevOps, kalau saya sendiri mungkin udah di tahap sini ya, karena semuanya udah dicobain lah. Gitu. Dan ini nggak bisa instan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya juga pasti berawal dari sini ya. Terus maju ke sini, baru ke sini, nanti ke bawah, sampai ke bawah. Baru lah bisa dikatakan menjadi DevOps gitu sih.
Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat roadmap-nya seperti apa, teman-teman bisa cek ya di roadmap.sh ini. Ada 6 kurang lebih, ini belum muncul. Oh ya, saya coba preview aja untuk QA engineer ini apa. Jadi ketika kita bikin produk, itu yang ngerjain front end sama back end. Ketika front end sama back end selesai, yang ngedeploy atau install ke aplikasi ke server itu DevOps. Lalu pertanyaannya, bagaimana kualitas suatu produk itu uh, bisa terjaga dengan baik? Nah, muncullah uh, terms QA engineer. Nah, QA ini quality assurance yang menentukan bahwa aplikasi yang di-ship oleh front-end maupun back-end oleh DevOps itu layak untuk masuk ke production gitu. Itu namanya QA engineer. Nah, kalau QA engineer ini nggak perlu front-end, nggak perlu apa ya, capability front-end, nggak perlu capability back-end, nggak perlu capability DevOps, dia bisa standalone menjadi QA engineer. Ini biasanya orang yang teliti yang ada di QA engineer ini. Dia bisa ngecekin kalau misalkan ada tombol login nih. Kalau saya masukin ini gimana? Kalau saya masukin ini gimana? Kalau misalkan saya masukin ini gimana hasilnya? Nah, itu mostly teman-teman kerjanya teman-teman QA engineer. Gitu sih. Lalu balik lagi ke materi. Terakhir dari saya untuk start your career journey itu pertama define your target role. Maksudnya apa? Oh, saya mau menjadi software engineer. Oh, saya mau jadi DevOps. Oh, saya mau jadi QA. Oh, saya mau jadi big data engineer. Oh, saya mau jadi data scientist. Nah, itu teman-teman silakan define dari sekarang. Uh, Kalau misalnya teman-teman bingung, untuk menjadi uh, software engineer itu butuh requirement apa aja, teman-teman bisa refer atau melakukan research terhadap target role tersebut. Teman-teman bisa main ke career site-nya Tokopedia, ke Traveloka, ke Bukalapak, ke Gojek, ke Grab, dan lain-lain ya. Di situ pasti ada muncul requirement-nya butuh apa aja. Nah, teman-teman nggak harus bisa semua, tapi at least mengetahui basic konsep dari setiap requirement tersebut. Gitu. Karena baik-baik lagi, teman-teman ini bakal jadi fresh graduate gitu, yang belum punya experience. Lalu yang ketiga, contact people on that role. Jadi kalau misalkan teman-teman punya senior ataupun ya teman sebaya juga di role tersebut, kalau misalkan, oh saya mau jadi DevOps, saya tanya deh ke Bang Revan masalah DevOps itu kayak gimana, kerjanya seperti apa. Nah itu bisa juga tuh, karena networking itu penting. Networking dalam hal sosial ya, bukan dalam hal teknis. Lalu practice to get real skill, maksudnya teman-teman bisa nyobain di lokal teman-teman sendiri gitu ya. Misalkan, oh saya mau jadi DevOps, saya harus ngerti OS. Oh, saya mau belajar Red Hat atau CentOS misalkan. Teman-teman kan bisa pakai virtualisasi ya di laptop sendiri gitu. Ada VMware, ada QEMU dan lain-lain lah. Untuk menjalankan virtualisasi buat nyoba-nyoba masalah CentOS dan lain-lain gitu. Terus kalau ngoding juga bisa di laptop pribadi pastinya. Lebih apa ya, lebih simple lah kalau jadi software engineer untuk praktis. Nah, terus berikutnya adalah get real experience atau exposure. Maksudnya adalah kalau misalkan teman-teman nemu atau diajakin project, ini ada project bikin ini. Kalau misalkan saya pribadi, saya lebih milih ikut project tersebut gitu. Meskipun ya bayarannya belum terlalu besar ya, tapi at least teman-teman bisa tahu real experience-nya seperti apa. Kalau di poin 4 itu practice to get real skills ini biasanya dikerjain sendiri, di real experience-nya itu kalian nggak mungkin kerjain sendiri, pasti berkolaborasi sama teman-teman yang lain. Nah, ketika kolaborasi itu akan muncul hal-hal unik lah. Ada yang bersinggungan, ada yang erat banget, saling menolong, ada yang saling menjatuhkan. Itu penting banget untuk didapatkan real experience-nya. Atau bisa juga teman-teman cek internship gitu ya.
Itu internship itu banyak banget sekarang lagi buka, dan kalau misalkan time-nya cocok, misalkan waktu teman-teman kuliah, kalau nggak salah kan sekarang KP-nya itu bisa 6 bulan ya. Jadi, oh ya udahlah saya sekalian internship di mana gitu. Kalau bisa ya di tech companies yang startup lah, karena pasti banyak ilmu-ilmunya ya, gitu sih. Terus yang keenam itu build good online presence ini maksudnya adalah eh, profil LinkedIn, profile GitHub, profile GitLab itu harus dibuat semenarik mungkin atau selengkap mungkin gitu. Kalau misalkan teman-teman men-set bahwa saya adalah software developer, backend engineer gitu, backend developer, teman-teman harus menampilkan profile GitHub yang eh, membuktikan bahwa teman-teman adalah backend developer gitu, yang tested atau yang proven. Atau di profile LinkedIn juga bisa gitu. Misalnya teman-teman melakukan sertifikasi ini, sertifikasi itu, terus ditampilkan di profile LinkedIn juga bisa. Terus selain itu juga di LinkedIn itu kan ada komentar ya, komentar dari teman-teman uh, kerja yang sebelumnya atau yang lagi kerja sekarang itu juga lumayan lumayan berfungsi ya untuk membuat good online presence ini gitu. Terus yang ketujuh, get certified only when requested. Maksudnya adalah uh, sertifikasi itu bukan suatu hal atau end game gitu. Jangan sampai teman-teman sertifikasi lalu tujuannya adalah supaya lulus gitu. Itu yang salah sebetulnya. Karena tujuan dari sertifikasi adalah menguji konsep atau pemahaman kita gitu. Jangan sampai nanti ketika teman-teman sertifikasinya banyak banget, tapi dihadapkan dengan suatu masalah tidak bisa memberikan solusi, lalu buat apa gitu ya, sertifikasi itu. Sertifikasinya banyak, misalnya ada 5, tapi ketika dihadapkan dengan suatu masalah di suatu perusahaan, teman-teman nggak bisa jawab karena itu tadi sertifikasinya hanya untuk lulus, bukan untuk menguji pemahaman atau konsep yang dipahami gitu. Kalau misalkan software developer, DevOps itu biasanya jarang banget sertifikasinya. Yang paling banyak sertifikasinya ada di network engineer ya. Oh ya, kenapa dari tadi saya nggak bahas network engineer ya? Karena network engineer ini adalah pekerjaan yang lumayan tertutup dan lebih depends on vendor. Artinya gini, kalau misalkan teman-teman jadi software engineer, teman-teman bisa bikin apa saja sesuai dengan konsep yang ada di kepala kita ya. Kalau misalkan, oh saya mau bikin uh, apps ticketing gitu ya, itu pasti teman-teman bisa bikin sendiri, langsung di laptop sendiri. Tapi ketika jadi network engineer, teman-teman nggak bisa tuh bikin namanya NFV Mano misalkan, atau bikin UPCC, policy charging, itu nggak akan bisa. Pasti yang bikin adalah Huawei, Ericsson, Nokia, dan lain-lain. Nah, makanya kenapa network engineer ini saya bilang rada tertutup. Ya itu tadi, karena lebih ke tergantung ke hardware vendornya ya, gitu. Jadi agak susah kalau network engineer ini. Eh mungkin itu aja kalau dari saya untuk materinya. Ternyata lumayan lama ya. Nah, jadi ini ada quotes dari Gartner di tahun 2025, 90% dari perusahaan itu bakal punya namanya automation architect. Yang sekarang ini cuman uh, ya, hari ini ya, itu kurang dari 20% yang punya automation architect di setiap enterprise. Jadi silakan teman-teman mulai menyiapkan mau jadi apa, mau seperti apa, itu teman-teman sendiri yang bakal menentukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Revan. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin bertanya, boleh lewat chat atau open mic juga boleh.
kepada teman-teman yang ingin bertanya, ada nih Bang di kolom chat dari Anissa. Kak mau tanya, lebih baik banyak tahu bahasa pemrograman tapi nggak jago banget atau satu bahasa saja tapi udah jago banget? Nah, pertanyaan yang kedua, terus kakak dulu awal kerja di Telkom, pas lamaran bahasa apa aja yang kakak kuasai? Kemudian pertanyaan yang ketiga, terus kalau jadi Q&A engineer, berarti nggak mesti lulusan dari jurusan engineer ya kak? Boleh Bang dijawab? Oke, terima kasih nih buat pertanyaannya. Sebelumnya saya mau jawab dulu nih yang Gusti Ngurah ya, yang tadi. Yang abang untuk cyber security juga perlu ngoding, bahkan sampai perlu mempelajari bahasa assembly. Setuju. Cuman kebanyakan cyber security sekarang itu main di high level. Jadi mostly sih scripting gitu. Kalau bisa bahasa assembly itu nilai plus, tapi nggak wajib gitu. Lalu untuk dari Anissa, lebih banyak tahu bahasa programming tapi nggak jago banget atau satu bahasa saja tapi udah jago banget. Kalau saya pribadi lebih prefer satu bahasa saja tapi udah jago banget gitu. Nah, untuk yang paling mudah dipelajari atau most studied language di sekarang ya, itu di Python. Python itu most studied language. Jadi yang paling banyak dipelajari sekarang itu di Python. Gitu. Kalau misalkan mau diperdalam, perdalam lah. Pasti nggak akan rugi. Terus dulu kerja di Telkom pas lamar itu bahasa apa yang dikuasai? Bahasa yang saya kuasai itu ada beberapa, PHP, Python, sama basic Node.js ya. Tapi saya cukup bilang Python aja yang saya kuasai itu udah mereka udah match gitu. Oh bisa Python ya? Iya. Jadi mau di IT atau di network gitu. Nah itu salah satu pertanyaan jebakan yang saya salah jawab ya. Malah saya pilihnya jawabnya di network, kayaknya dilempar ke network. Padahal passion saya di IT gitu. Terus kalau jadi QA engineer, berarti nggak mesti lulusan dari jurusan engineer, nggak harus. Tapi at least QA engineer ini harus teliti. Itu yang paling paling penting sih kalau menurut saya. Jadi ada beberapa teman-teman developer di Telkomsel juga itu dia QA engineer tapi basicnya bukan dari informatika atau engineering gitu. Dia basicnya ada di saya lupa tapi di bisnis kalau nggak salah. Karena uh, mungkin karena dia senang senang melakukan quality assurance atau sering ya lebih teliti lah intinya. Dia makanya jadi QA engineer gitu. Ini saya lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya berarti ya. Oh iya boleh Bang. Oke, dari gue lagi nanya Bang untuk DevOps. Cara latihannya ini seperti apa ya Bang? Contohnya kalau mau buat arsitektur load balancing pakai apa? Oke, untuk latihannya sebagai DevOps ini kalau saya ya, itu saya pasti membuat masalah sendiri gitu. Contohnya gini, saya punya server, saya punya aplikasi, berarti saya ngoding dong. Nah, saya ngoding itu pasti ditaruh di GitLab atau di GitHub. Nah, ketika saya ngoding, saya punya server tuh, saya harus narik codingan yang terbaru dari GitLab atau dari GitHub, baru di-install di server gitu untuk menjalankan versi aplikasi yang terbaru. Nah, dari situ muncullah masalah ketika, saya bosen banget nih buat ngerjain apa namanya, deploy kayak gini gitu ya. Nah, dari situ saya belajar gimana caranya bikin CI/CD. DevOps itu pasti kan lebih ke ini ya, bikin CI/CD pipeline namanya. Nah, dari situ akhirnya saya bikin automation. Jadi ketika saya nge-push kode terbaru ke GitLab atau ke GitHub, dia bakal automatically trigger juga nge-install atau nge-deploy langsung ke server. Dan dari situ saya, ternyata enak banget ya kalau misalnya udah pakai automation CI/CD kayak gini. Jadi nggak perlu lagi tuh namanya, waduh, ini apa aja yang perlu diinstal, terus ini yang dijalanin yang mana, itu
pokoknya semuanya udah di-handle di automation CI/CD itu. Gitu. Jadi simpelnya Gusti bisa nyoba bikin aplikasi terus deploy ke server sendiri gitu. Terus contohnya kalau mau buat arsitektur load balancing pakai apa ya, Bang? Kalau bikin arsitektur mah tinggal gambar aja ya, kalau menurut saya. Tapi implementasinya ini mungkin yang bakal rada sulit gitu ya. Kalau ntar saya coba kasih contoh kali ya. Jadi saya ini sebetulnya lagi di Telkomsel, di Agile Project namanya Telkomsel Orbit. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Orbit, yaitu saya di situ jadi DevOps. Nah, permasalahannya adalah Orbit ini punya transaksi sekitar 5 juta transaksi dalam sehari. Saya ngebangun arsitektur, itu pasti dari simple dulu ya, nggak mungkin saya bikin arsitektur langsung ribet gitu, yang kompleks. Saya bikin arsitektur itu punya web server cuma satu, pakai Nginx. Dan dia masih sanggup untuk nge-handle 5 juta transaksi. Nah, ketika transaksi itu makin besar, ketika dia udah mencapai 20 juta, 30 juta, nah, server itu udah mulai ngadat-ngadat tuh. Dari situ saya berpikir, oh kayaknya saya udah butuh load balancing gitu. Kenapa? Karena let's say satu server ini hanya bisa menghandle 10 juta transaksi gitu. Saya bikin asumsi seperti itu. Lalu untuk menghandle 40 juta transaksi, oh berarti saya butuh 4 server kurang lebih gitu. Nah, dari situlah saya menggunakan load balancer. Lalu load balancer ini pakai apa, Bang? Kalau saya sendiri sebetulnya pakai hub proxy. Sempat saya juga ngebanding-bandingin antara hub proxy, Nginx, terus ada beberapa hub load balancer juga yang kurang begitu terkenal, tapi banyak dipakai startup companies di luar. Itu saya coba banding-bandingin. Tapi in the end, saya tetap balik-balik lagi ke yang most stable. Yang mungkin tuh saya pakai load balancer yang masih beta release gitu ya. Makanya saya pakai hub proxy. Gitu. Bang Revan, saya mau nanya nih. Boleh. Berarti sebelum nanya, saya kalau komplain Orbit bisa ke Mas Revan nggak? Ngarep. Boleh. Ngarep. Saya mau nanya nih, saya kan berkecimpung di dunia cloud infra dan DevOps lah. Terus di beberapa project yang saya tangani itu untuk tools DevOps-nya sendiri kebanyakan pakai Jenkins daripada GitLab. Kenapa sih banyak banget yang pakai Jenkins ketimbang GitLab? Karena menurut saya tuh GitLab paling mudah sih untuk tools DevOps-nya itu. Itu, Mas. Mantap. Setuju. Saya juga sebetulnya di awal ngebangun Orbit itu ditanya, kamu mau pakai Jenkins atau pakai GitLab CI gitu. Terus saya coba compare tuh pakai Jenkins sama GitLab CI. Wah, ternyata pakai Jenkins ini terlalu fragile gitu ya, kurang stable. Kenapa? Karena kebanyakan plugins-nya itu community based. Tapi yang paling fleksibel itu pakai Jenkins sebetulnya. Kayak misalkan pakai GitHub kan nggak bisa aku nggak tahu ya, GitHub itu bisa dihubungi sama GitLab CI atau enggak. Tapi mostly aku pakai Jenkins itu pasti bisa. Terus Bitbucket juga dia bisa dihubungin sama Jenkins. Lalu Jenkins ini juga banyak banget fiturnya dan dia mostly open source gitu yang makainya ya. Jarang tuh yang pakai Jenkins Enterprise. Makanya kenapa si Jenkins ini tools yang paling sering digunakan untuk CI/CD ketimbang si GitLab CI. Karena kalau GitLab CI ya mau nggak mau
code repository-nya harus ditaruh di GitLab juga. Dan dia berbayar kalau GitLab CI. Gitu. Itu sih kalau menurut aku sih, Espinal. Oke, mau nanya lagi nih. Kalau Boleh. untuk infrastruktur di Telkomsel itu terutama untuk Orbit, dia itu cloud infrastrukturnya apa? Kubernetes kah? Atau cuma sekedar container Docker atau gimana? Oke. Wah, ini kayaknya bolehlah saya sharing ya apa arsitektur yang saya bikin buat si Telkomsel Orbit ini. Oke. Eh, Sama untuk rekrutmennya itu biasanya bulan apa ya, Bang? Kalau rekrutmen nungguin ini Telkomsel bukaan, nggak bisa ini soalnya nggak bisa terpisah gitu buat Orbit doang. Jadi kalau misalnya Telkomsel itu memang dia Telkomsel Telkom itu biasanya satu pintu. Kalau di Telkom itu namanya GPTP. Kalau di Telkomsel kan TTP, Telkomsel Training Program. Jadi eh, nggak bisa tuh buka buat Orbit doang, buka buka buat Bayu doang itu jarang sih biasanya. Oh, Oh iya Bayu itu Telkomsel juga, ya. Itu tetangga kita di Orbit. berarti nggak bisa pakai Nah, kekuatan orang dalam ya, eh, Bang? iya, kalau Mahasiswa punya Telkomsel nggak pagar. bisa. Tapi kalau misalkan kayak ada temen di apa namanya di Traveloka, Gojek kayak gitu-gitu tuh biasanya mesti butuh orang dalam karena nggak bisa apa ya nggak bisa tanpa orang dalam lah gitu karena butuh reference. Mereka punya jargonnya gini sih, great people things alike. Orang yang punya pemikiran hebat, yuk pasti temennya juga punya pemikiran yang hebat yang cocok sama dia gitu. Jadi kalau misalnya aku ngereferensiin si Anu, oh HR-nya udah bilang udah punya anggapan bahwa si temannya dia itu pasti bagus juga gitu. Kurang lebih gitu sih. Kalau di ini, Oke, tapi kalau di Telkomsel enggak. Nah ini salah satu ini arsitektur yang gue bikin, udah kelihatan belum ya? kelihatan, Bang. Kelihatan ya. Nah jadi kalau di Orbit itu kita pada ada pakai cloud juga. Ini di AWS, tapi karena kita apa ya operator yang rada-rada BUMN, jadi nggak bisa sembarangan taruh di cloud. Akhirnya kebanyakan juga di on-premise. Jadi ini dari sini dari DMZ, Security Zone, Surrounding Apps ini semuanya ada di uh, on-premise atau di data centernya Telkomsel. Yang di cloud cuma satu aja, gitu. Eh ini Amazon EC2, ini virtual server aja buat nge-handle front end. Jadi kalau ada uh, yang akses myorbit.id itu di-handle dulu sama AWS. Gitu. Tapi kalau misalkan yang mobile apps kan bukan web ya, dia konsum API Orbit ya. Dia langsung ke on-premise. Nah, di sini di load balance ada 4 server dan servernya itu ada cross-site, nggak cuma di satu tempat. Ada di TB Simatupang dengan sama di BSD. Nah, Kong ini apa? Mungkin ada beberapa yang tahu dan yang tahu juga. Kong ini API gateway. Bisa dicari-cari kalau misalkan belum baru denger ya. Ini API gateway, terus ada PostgreSQL. Nah, ini baru masuk ke namanya microservices di Orbit ya. Kita pakai namanya Red Hat OpenShift. Sebetulnya Red Hat OpenShift ini mirip-mirip sama Kubernetes, tapi versi berbayar. Makanya kalau udah enterprise itu jangan pakai tools yang nggak berbayar, harus yang berbayar. Karena duitnya juga banyak. Sayang gitu kalau misalnya pakai yang community. Ya meskipun saya pakai Kong ini juga Kong community ya, belum Kong enterprise. Ini Red Hat OpenShift ini juga uh, kita punya cluster lumayan gila, hampir berapa ratus satu server aja 200 core CPU, 256 terabyte RAM-nya ya, satu server ya, dan kita punya 160 gitu. Makanya
aplikasi kita juga dibikin Dockerize atau kontainer, lalu ditaruh di OpenShift gitu. Berarti Jadi sama-sama aja sih on-premise-nya OpenShift sama Kubernetes. on-premise-nya nggak mungkin Jadi pakai gimana? OpenStack ya, Pak? OpenStack, oke. Nah ini menarik nih. Saya juga dulu waktu kuliah sama si Juki, mungkin seneng sama OpenStack ya. Tapi ketika saya kerja ternyata mana nih OpenStack gitu ya? Kok nggak ada? Hilang. Jadi OpenStack ini kan sebetulnya untuk virtualisasi mesin ya, bukan untuk kontainerisasi. Heeh. Nah, mostly untuk VM, virtualization machine ini, kebanyakan dihandle oleh VMware. Ya mungkin ada beberapa yang pakai OpenStack, tapi itu jarang banget nih. Makanya di kita Komsel sendiri nggak punya namanya OpenStack. Padahal itu menarik banget gitu untuk menerapkan OpenStack gitu. Tapi tetap aja harus yang berbayar. Makanya kita pilih VMware, ESXi Betul. gitu. Dan kebanyakan kayaknya yang gue temuin itu terlalu mahal ya, untuk di enterprise. OpenShift. Open apa? Lupa lagi. Iya, OpenStack. OpenStack. Jarang ada yang berani ke sana. Berarti on-premise-nya VMware ini ya? VMware, ESXi. Oke, iya sih di yang kalau nggak VMware, OpenStack juga jarang banget sih, ngeri soalnya. Kalau nggak salah anak lebih itu ada yang ini ya, ada jadi kontributor di OpenStack ya. Yang Siapa yang ya siapa? namanya? Si Zufar kalau nggak salah. Oh, Zufar. Ah, Iya. Zulfar. Iya, si Iya, Zufar itu. iya. Oh, sekarang dia kontributor Istio. Oh, Istio. Buset. Heeh. Iya. Udah tuh. Nah, Oke. itu salah satu apa ya? Good apa ya? Good online presence lah. Jadi kontributor OpenStack, jadi kontributor Istio. Nah, itu patut diikuti lah. Meskipun saya sendiri juga nggak punya online presence yang cukup baik. Tapi ya contohnya si Zufar itu lah. Ikut-ikut apa ya, open source project kayak gitu. Dan itu approve bagus banget. Dan kalau misalkan saya bosen nih melanglang buana di open source project gitu ya. Terus dia misalkan ngelamar ke apa namanya private company kayak Telkomsel dan lain-lain gitu. Itu pasti udah bagus banget gitu ya dan kemungkinan besar diterima gitu. Yang Karena sekarang terakhir jadi Bang, pertanyaan buat saya teknis. ya gimana? Untuk sekarang mending belajar Python apa Golang? Soalnya kan Golang tuh untuk microservices banget tuh, cocok buat startup. Itu gimana tuh? Oke, di sini saya tahu ada yang expert Golang nih, Om Juki. Kalau saya Python garis keras ya. Jadi apa namanya senang banget pakai Python dan mostly semua yang saya bikin itu di Python sampai ke automation itu di Python. Kalau pertanyaan bisa Python, mending Python atau Golang, ya kedua-duanya nggak masalah gitu. Mau bisa Python, bisa Golang itu udah nilai plus gitu. Dan itu udah apa ya, udah up to date banget lah. Bisa punya skill Python atau Golang, udah pasti meet sama requirement yang dibutuhkan perusahaan sekarang gitu. Bisa Python atau bisa Golang, no problem. Dua-duanya oke. Oke, makasih Bang Revan. Mungkin itu aja yang teknis pada pusing semua. Siap. Nih, Mantap. Aku boleh nanya nggak nih, Mang? Mangga. Iya. Gini, di latar belakangnya tadi kan digadang-gadang kan jadi DevOps nih kan ya. Nah, kebetulan di tahun 2019 itu kan rame tuh yang namanya DevSecOps. Nah, apakah mungkin
dari gambaran Bang Reva nih untuk kedepannya ketika kita udah masuk ke DevOps itu. Nah, tujuan berikutnya itu apakah masuknya ke DevSecOps ataukah jadi CTO ataukah atau jadi apa gitu untuk lanjutannya. Terus yang kedua, apakah perbedaan dari DevSecOps sama Pentest? Itu aja sih Bang. Terima kasih. Oke. Siap. Menarik untuk DevSecOps ya. Sebetulnya DevSecOps ini terms yang lumayan baru, sekitar 2019-an lah ya. DevSecOps itu muncul. Tujuannya adalah awalnya adalah gini, DevOps itu melakukan namanya continuous integration, continuous delivery, dan nambah continuous testing. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang dites gitu? Dan ternyata yang dites itu semuanya mostly itu logic. Ada namanya unit testing. Kalau misalkan teman-teman backend developer pasti tahu ya, unit testing. Lalu functional testing, API testing, load testing itu bisa di-automate semua pakai DevOps. Nah, yang nggak bisa di-automate adalah ngetes security. Makanya muncul term baru tuh namanya DevSecOps. Si DevSecOps ini intinya adalah dia ingin melakukan end-to-end testing termasuk dengan security testing. Karena biasanya kalau DevOps doang, security testingnya terpisah gitu. Nanti bakal ada muncul namanya vulnerability assessment. Ada muncul namanya penetration testing. Tapi udah di deploy dulu tuh, misalnya di staging environment atau di pre-prod gitu. Baru dites security-nya. Nah, si DevSecOps ini nggak mau tuh kayak gitu. Dia pengen ketika deploy di pre-prod atau di staging, security-nya juga udah dites. Jadi nggak perlu ada lagi namanya testing. Karena security testing ini juga lumayan makan waktu yang lama ya. Kalau saya sendiri punya produk, kalau misalkan development-nya 2 minggu, security testing-nya bisa sampai 1 minggu lebih gitu. Nah, makanya muncul term baru itu tadi DevSecOps. Jadi pengen melakukan end-to-end testing termasuk ke security-nya. Jadi security testing-nya juga di-automate gitu. Jadi pertanyaan keduanya apa, Ki? Udah dijawab sih sebenarnya perbedaannya. Udah dijawab. Oke. Jadi gitu ya. Kalau pentest itu lebih spesifik lagi. Karena untuk menerapkan DevSecOps itu perusahaan berani nggak berani ya, maju mundur lah. Artinya pengen ada tetap manual testing yang dilakukan oleh tim security. Gitu. Akhirnya ya belum bisa menerapkan DevSecOps. Mungkin beberapa bisa, kayak misalkan vulnerability assessment. Source code yang dibuat itu dicek tuh ada bugs atau enggak, atau ada semacam celah lah. Nah, itu bisa didetek sama vulnerability assessment. Nah, VA-nya sendiri itu udah bisa di-automate. Tapi ketika nge-pen test, ini yang masih belum bisa di-automate. Belum berani lah perusahaan untuk melakukan otomasi di pen test. Gitu. Oke, thank you. Siap. Nah, ini Oke. ada pertanyaan lagi nih dari Hoirunisa. Ya. Ya, boleh dijawab. Gimana, waktunya udah habis ya atau gimana? Boleh gitu. pertanyaan terakhir. Siap. Assalamualaikum, nama saya Nisa. Waalaikumsalam. Izin tanya, Bang. Selama menjadi staff di perusahaan besar gitu, cara Mas Revan manage waktunya seperti apa ya? Manage waktu dalam hal apa ya? Maksudnya kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan kah? Atau gimana nih? Hoirunisa. Keduanya. Oke. Keduanya ya. Jadi agak susah ya jawabnya. Jadi kalau di Telkomsel
manage waktu antara kehidupan pribadi sama kehidupan pekerjaan itu rada gamblang, rada susah, apalagi ketika WFH kayak gini. Kalau misalkan ketika WFO atau kerja di kantor, itu lebih balance kehidupan saya gitu ketimbang sekarang pas WFH. Kenapa? Karena misalkan kayak gini ya, misalkan jam 10 pagi itu, eh, kalau misalnya di kantor, lu ada meeting gak jam 10? Ada meeting. Dan biasanya orang tuh udah mendefine bahwa meeting jam 10 pagi, biasanya sampai sebelum zuhur, sebelum sholat ya, soma gitu. Nah ketika WFH ini, itu jadi nggak bisa tuh, lu meeting jam 10 sampai jam berapa? Jam 11, oh ya udah jam 11 sampai setengah 12 bisa kan gitu. Nah, akhirnya kebanyakan meeting. Terus waktu istirahat juga rada berkurang lah. Kebanyakan meeting jadinya kalau WFH. Terus kerjanya sampai jam berapa? Mungkin sekitar sebenarnya jam 5 sore itu harusnya udah tutup laptop ya, tapi eh, kebanyakan sih enggak. Biasanya lebih dari jam 5 sore. Sebelum maghrib saya baru tutup, nanti habis maghrib bisa buka lagi. Makanya rada susah tuh ngebalance work-life balance-nya itu. Apalagi kalau misalnya teman-teman nanti jadi developer itu malah lebih lebih nggak balance lagi. Iya, Dan ada bahasanya Bang ya? apa namanya? 24 Kalau jadi kenapa? ada bahasanya kalau nggak salah 24 jam per seminggu gitu. Jadi tiap pagi, malam, siang. 24/7 ya? Iya, 24 kali 7 tuh Bang. As a developer. Iya. Itu kalau developer pasti tuh 24/7 tuh. Cuman ya sesuai lah dengan bayarannya kalau developer. Apalagi red Jakarta gitu. Kalau saya sendiri ya masih mending lah. Cuman sering ada kerjaan malam gitu karena deployment itu nggak bisa sembarangan. Ada deployment window-nya, yaitu jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Itu kalau ada kerjaan malam. Kalau enggak ya udah tidur aja. Terus perbedaan cara memanage waktu sebelum dan sesudah bekerja sebagai DevOps di Telkomsel itu ada perbedaan? Enggak. Ada perbedaan karena setiap position yang nanti kita tempati di pekerjaan itu punya jam kerjanya masing-masing. Kalau jadi DevOps saya siang itu bisa nganggur tapi malam bisa riweuh. Kalau waktu di network saya riweuh di siang, malam bisa tidur gitu. Kalau boleh tahu apa boleh cerita Mas? Barangkali ada tips untuk mahasiswa dalam memanage waktu. Oh, oke. Manage waktunya itu sebagai mahasiswa kalau saya ya dulu eh saya kuliah 6:30 bisa bisa pulang jam 9:30 malam ya. Ketika lab itu udah mau tutup, saya baru bisa pulang gitu. Dan eh saya harus bagi waktu antara kuliah yang akademik dengan kegiatan lab yang non akademik atau teknikal ya. Nah, kalau menurut saya eh, teman-teman mulai tentuin itu tadi ya, role ketika mau lulus itu mau jadi apa. Ya, to be honest, realistisnya ya, realitanya adalah teman-teman nanti pas lulus itu pasti semua job opening atau job yang buka itu pasti dilamar gitu. Gak tahu tuh nanti masuk yang mana. Apakah masuk di Mandiri kah, atau masuk di BCA kah, atau masuk di BNI atau di Telkom atau di Telkomsel. Itu pasti teman-teman bakal daftarin semuanya. eh ada mungkin beberapa yang punya prinsip, oh gue nggak mau kerja di eh, tempat yang common gitu. Kayak lulusan Telkom tuh masuk ke Telkom, sorry, lulusan Telkom University itu masuk ke Telkom Indonesia atau Telkomsel itu relatif mudah. Kenapa? Karena udah punya nama gitu ya. Kalau kalian lulusan Telkom University ya udah
banyak senior-senior kalian yang cemerlang gitu ya, makanya gampang masuknya. At least punya modal pertama gitu ya, untuk masuk ke tahap interview. Terus nentuin role, ya itu tadi balik lagi, role kalian nanti mau jadi apa gitu. Karena muncul tuh pertanyaan di interview interview sama HR gitu ya. Eh, terus kamu di sini mau ngapain gitu? Pertanyaannya simple, kamu di sini mau ngapain? Ya kalian harus punya prinsip atau jawaban yang lebih lebih realistis ya, atau ya, kita nggak perlu bawa keidealisan pemikiran kita, tapi kita jawabannya realistis. Oke, saya di Telkomsel, eh, saya ingin membuat suatu inovasi seperti ini gitu. Dengan basic kemampuan saya seperti ini, Bu, saya ingin membuat inovasi ini gini 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 gitu. Nah, itu pasti ada kemungkinan ditanya ya pertanyaan seperti itu. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang filosofi gitu. Kamu mau ngapain? Cuman cuman kamu mau ngapain aja, kita bisa bingung jawabnya gitu. Terus balik lagi ke apa namanya, mempersiapkan diri ya. Eh, Satu, tetap saya tekankan, bekalkan dengan salah satu kemampuan programming language. Kalau teman-teman bingung apa, belajarlah Python. Nanti ketika interview, mau mau itu dengan HR ataupun dengan SME, Subject Matter Expert, itu bisa level GM atau level VP. Kalian ditanya, kamu bisa programming apa? Saya bisa pakai Python. Oh iya, dan nggak mungkin sih dites langsung di situ ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman melamar jadi backend developer, pure backend developer, itu ada kemungkinan ada testingnya. Tapi kalau misalnya ngelamar kayak Telkomsel gitu, oh saya bisa Python Pak, saya bisa ini, bisa itu, bisa ini. Oh gitu, oke, bagus gitu. TA kalian, TA kamu apa gitu? Ini Pak, relate dengan kemampuan basic saya gitu. Oh oke, kayak gitu sih. Jadi eh, persiapan dirinya adalah berusaha untuk fit dengan eh, kebutuhan market sekarang ya. Kalau misalkan di ilmu produk itu ada namanya product market fit, artinya kalau bikin produk itu harus ada segmentasi pasarnya, harus ada pasarnya. Nah, kalau misalnya kita bukan produk, tapi skill kita ini harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Caranya gimana ya udah lakukan research tadi. Kalau saya backend developer atau software engineering, saya coba deh lihat di Traveloka butuhnya apa aja sih dia requirement-nya gitu. Ketika saya coba di Tokopedia, kalau saya jadi UI UX itu butuhnya apa aja requirement-nya. Terus kalau misalkan saya pengen jadi DevOps di dilihat requirement-nya jadi apa aja gitu. Itu terbuka gitu, dan itu cukup membantu ya. Ketika saya cek, ternyata dibutuhin Python gitu. Ternyata terus harus mengerti harus mengerti Red Hat, harus mengerti ini Kubernetes atau apapun itu. Nah, teman-teman bisa berangkat dari sana gitu. Dilihat requirement-nya seperti apa, dipelajari, meskipun masih level konsepnya aja, at least nanti kalau misalnya teman-teman ditanya ketika interview, bisa jawab gitu. Kamu tahu Kubernetes apa? Buat apa gitu? Oh iya, Kubernetes ini buat gini gini ini gini gini gini. Oh oke, pasti HR juga nggak akan hanya terlalu dalam ya. Kecuali nanti ketika eh, interview dengan orang teknikalnya gitu. Dan itu kalian harus prepare juga gitu. Jangan sampai eh, kalian membual, artinya ngomong ini itu, tapi pas ditanya konsep sama orang teknikalnya bingung gitu. Makanya basic konsep atau cara kerja itu sangat penting gitu. Mungkin itu hari Indonesia udah cukup atau belum? Oke, sepertinya sudah cukup ya, Bang. Terima kasih kepada Bang Revan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini.
Terima kasih kepada Bang Revan yang sudah sharing ilmu dan juga pengalamannya malam ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan Bang Revan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian acara Discuss malam ini. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Bang. Nanti kalau ada yang mau, ya siap. Nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi, bisa di grup WhatsApp aja.